Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan atau keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah telah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang psikologi Islam yang basicnya atau dasarnya adalah Islamic parenting. Pada kesempatan ini akan dibacakan beberapa cuplikan dari kitab-kitab. Yang pertama dari Syekh Jamal Abdurrahman, ya, seorang pakar di bidang psikologi Islam dan juga ilmu pengasuhan anak. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya perkembangan psikologi dari mulai pendekatan psikoanalisis, kemudian pendekatan behavioristik, yaitu yang mengatakan bahwa manusia digerakkan oleh stimulus dari luar, ya, dan juga kita sudah mengupas tentang humanistik, ya, bahwa salah satunya menjelaskan bahwa manusia itu bergerak karena dorongan aktualisasi dirinya, ingin mencapai aktualisasi dirinya, pengembangan potensi setinggi-tingginya, ya. Namun ternyata
aliran-aliran ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku manusia hari ini, dan belum sepenuhnya mampu membawa manusia pada kehidupan yang baik atau good life, ya. Artinya upaya-upaya dari para ilmuwan ternyata masih harus terus dilanjutkan, belum membawa pada kebenaran yang hakiki, pada kebahagiaan yang sebenarnya. Hari ini kita masih melihat banyak manusia-manusia yang masih mencari kebahagiaan yang semu, kesenangan-kesenangan yang sesaat, anak-anak yang belum terdidik dengan baik, remaja-remaja yang berusaha mencari identitas dirinya dengan caranya sendiri, ya, dengan kesenangan-kesenangannya, dengan tren-tren yang ada. Hari ini kita masih melihat pertempuran, ya, pertempuran dari ilmu-ilmu yang sekuler, ya, dengan ilmu-ilmu yang berbasis wahyu atau agama. Jadi ini masih terus berjalan. Hari ini kita masih menyaksikan ilmu-ilmu yang tidak berhubungan atau tidak menganggap syariat agama sebagai bagian dari ilmu, itu masih terus berjalan dan memberikan pengaruhnya kepada kita. Di sisi lain, ya, kita juga melihat, insya Allah, ya, kebangkitan umat Islam untuk terus bergerak menggali, ya, ilmu yang sebenarnya itu sudah diturunkan melalui Al-Quran dan juga sudah dicontohkan melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu hari ini, ya, salah satunya ilmu tentang perilaku atau psikologi terus, ya, di antara derasnya ilmu-ilmu yang sekuler, ilmu-ilmu yang memisahkan antara hasil observasi, pengamatan dan pemikiran manusia dengan agama, ya, itu dari psikologi Islam terus berusaha mengambil peran, ya, terus berusaha mengembangkannya. Kenapa? Karena keyakinan bahwa sesungguhnya ketika berbicara tentang ilmu yang mendasari atau yang menjadi pedoman kehidupan manusia, maka itu sejatinya haruslah berasal dari yang menciptakan manusia. Nah, karena itu ilmu yang berdasar observasi, empirisme, ya, positivisme itu bisa terus berkembang, ya. Namun ketika bicara tentang peradaban, membangun keluarga, membangun rumah tangga, ya, tentunya tidak boleh lepaskan dari ilmu-ilmu yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena sejatinya contoh kehidupan yang baik telah Rasulullah itu berikan contohnya. Sejak perjalanan, ya, perjalanan hidup Rasulullah sejatinya adalah seperti sebuah sumber ilmu yang tidak pernah habis digali, gitu, ya. Seperti sebuah panduan, ya, yang terus masih bisa dilaksanakan sampai akhir zaman nanti, ya. Ini merupakan panduan yang tidak akan lekang oleh waktu, gitu, ya. Mau sekarang disebut zaman revolusi industri 4.0, mau hari ini disebut society 5.0, jadinya panduannya tetap sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan, ya, sebuah umat, ya, atau sekelompok peradaban manusia tanpa petunjuk. Nah, tanpa petunjuk. Bahkan dari mulai Nabi Adam, ya. Makanya bahkan manusia pertama yang diturunkan ke bumi adalah Nabi, gitu, ya, yang turun dengan, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus, ya, umat-umat berlangsung itu didampingi, ya, oleh Nabi atau Rasul, itu kira-kira. Sehingga sejatinya manusia ini tertuntun seharusnya, gitu, ya, tertuntun oleh ajaran Nabi atau Rasul. Dari sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, ya, ada Nabi Nuh yang
berdakwah 900 tahun lebih gitu ya. Ternyata Allah uji dengan anaknya yang tidak mengikuti dakwah bapaknya. Nah gitu kira-kira. Sehingga sampai pada ujungnya diajak naik kapal nggak mau ya. Diajak naik kapal nggak mau, ya merasa dia punya kebenaran sendiri, punya cara sendiri. Saya akan mencari bukit yang tinggi, ya, bukit yang tinggi untuk berlindung dari banjir yang besar ini. Ternyata tidak bisa, karena air bukan hanya dari atas, namun dari tanah juga keluar. Jadi banjir yang sangat besar dan hanya menyisakan sedikit ya kaum yang betul-betul beriman. Ya karena itu, nah setelah itu kaum Nabi Nuh ini pun berkembang biak ya, menjadi peradaban lagi, dan kemudian diturunkan lagi ya Nabi dan Rasul sampai dengan penutup para Nabi ya adalah Rasulullah SAW, yang juga di Quran telah dikabarkan bahwa ini adalah Rasul atau Nabi yang terakhir yang membawa petunjuk. Nah oleh karena itu sejatinya untuk menjalani kehidupan, untuk berumah tangga, itu kita tidak perlu lagi atau tidak memerlukan petunjuk-petunjuk dari luar lagi. Karena ini semuanya sudah sangat lengkap. Sehingga insya Allah kajian kita terus akan mengupas ya, karya dua syekh besar ini yang berupaya memetakan bagaimana sebaiknya atau bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Dan kehidupan yang baik ya, peradaban yang baik yang membawa harmonis antar keluarga, yang membawa kebahagiaan yang hakiki, yang membawa kesejahteraan yang baik, itu sejatinya bukanlah pada ajaran-ajaran ateis dan teori-teori pemikirannya, bukan pula terletak pada kebudayaan manusia ya, bahkan kebudayaan Arab sekalipun ya, juga bukan pada ide-ide yang sekuler ya. Namun inilah ya, wa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebenar-benar perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika sudah ada petunjuk yang sudah dikatakan petunjuk yang paling benar, yang akan membawa kebaikan-kebaikan pada manusia, maka sejatinya kita berupaya terus mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Fa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Artinya, kita akan mendapat petunjuk jika kita berusaha taat pada Rasulullah, pada ajaran yang telah dibawanya, pada perilaku-perilaku yang telah ditasbihkan untuk menjadi teladan bagi kita semua. Nah, termasuk di antara perilaku-perilaku tersebut atau ajaran-ajaran tersebut, ya hari ini ya sering dinamakan dengan ilmu psikologi. Artinya perilaku yang menuntun bagaimana manusia hidup dengan baik. Nah, oleh karena itu, hari ini kita masih banyak melihat kebingungan para orang tua ya, termasuk kadang-kadang kita sendiri juga bingung bagaimana menghadapi ya istri ya, bagaimana menghadapi anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga besar dalam menjalankan kehidupan ya. Kita melihat dengan kepala mata dan kepala kita sendiri, di sekitar kita belum seutuhnya lurus ya. Ya termasuk kita sendiri juga mungkin belum seutuhnya lurus ya. Namun dalam proses untuk terus belajar. Oleh karena itu, ketika seorang hidupnya tidak lurus ya, maka ketika seorang hidupnya terombang-ambing, mencari jalan sendiri, mencari ajaran-ajaran sendiri, mencari pedoman-pedoman sendiri, bahkan dari ilmu-ilmu yang sekuler, maka sejatinya dia sedang menyimpang dari fitrahnya. Kebingungan ya, tidak akan damai ya, tidak akan betul-betul 100% tentram
ya. Karena apa? Karena sedang keluar dari fitrahnya. Sebagaimana kita ketahui, ya, manusia sudah dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladil ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi ayunasironihi awyumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya anak lahir sudah dalam fitrah, bertauhid, mengenal penciptanya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini penegasan pertama, ya. Artinya anak kita atau keluarga-keluarga itu ketika punya anak lahir dalam keadaan fitrah, ya. Nah, kenapa dikatakan kedua orang tuanya? Ini menegaskan bahwa para orang tua harus terus belajar. Para orang tua harus memperhatikan bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana perilaku sehari-hari di rumahnya dan lain-lain. Apakah akan menumbuh kembangkan fitrah ini, ya, atau malah menyimpangkannya? Jangan-jangan bapak ibunya banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sekuler. Bapak ibunya justru mengenalkan anaknya pada hal-hal yang dilarang agama, atau bapak ibunya justru tidak memperhatikan, ya, perubahan perilakunya, pembentukan adab dan akhlaknya dan lain-lain. Atau bapak ibunya menyerahkan perkembangan anaknya pada HP, ya. Dan anak terus-terusan lihat HP, seakan-akan HP lah yang mendidiknya nantinya, gitu ya. Atau dibiarkan nonton TV yang sekarang ada puluhan channel macam-macam dan lain-lain. Karena itu tugas mendidik anak, membangun keluarga, membangun masyarakat merupakan tanggung jawab yang dibebankan pada para orang tua dan menjadi amanah. Artinya psikologi manusia itu banyak berasal dari bagaimana anak tumbuh kembang dalam keluarganya, ya. Dan ketika sebuah keluarga ini baru pada usia pernikahan kesekian, kemudian mendapati bahwa ilmu yang dipelajarinya selama ini belum tepat, maka insya Allah selalu ada kesempatan untuk berhijrah, gitu kira-kira. Mungkin baru tahun kelima mengenal agama, baru tahun ketujuh, ya, mengenal agama, baru tahun ke-8 mengenal sunnah Rasul, baru tahun ke-9 pernikahan itu mengenal ajaran, oh ternyata suami harus begini, ternyata istri harus begini, dan lain-lain. Maka selama nafas masih di kandung badan, ya, insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih terus menerima tobat kita, ya, dan masih memberikan pemakluman, terutama ketika usia masih di bawah 40, ya. Ketika usia di atas 40, maka itu berpotensi, ya, artinya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bangun setelah 40, apalagi setelah 50, maka itu cenderung lebih sulit berubah. Nah, ya, lebih sulit berubah. Nah, karena itu kerja keras untuk yang di atas 40 dan 50 untuk tetap di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ridhoi, gitu kira-kira. Karena kalau dia masih belum mengenal agama, belum hijrah, belum semangat untuk belajar, nah ini lebih sulit, ya. Kan kalau belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, dipahat, kemudian dia kuat melekat. Nah, gitu ya. Tapi ketika udah menjelang lansia, seperti melukis di atas pasir, lupa lagi, ya. Ya. Jadi lebih sulit, ya. Melukis di atas pasir, goyang sedikit hilang, ya. Kena air sedikit hilang dan lain-lain. Jadi disinilah perjuangan kita, ya. Sehingga kita semakin menghayati, ya, hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 224, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, ya. Maksudnya saya
pribadi juga terus mengingatkan diri sendiri. Maka, untuk sampai dengan pertemuan-pertemuan ke depan, kita akan mengupas karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ahli psikologi dan juga ahli perkembangan keluarga dan anak. Nama lengkap beliau adalah Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamid bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Ham bin Usman Al-Abad Al-Badr. Nah, ya. Kita sendiri lupa kalau pakai bin ke atas, ya. Jadi sementara di Arab itu tradisinya adalah nama cukup 1-2 suku kata dan itu dilakukan dengan bin, ya. Artinya jelas nasabnya, siapakah orang tua kita. Beliau dilahirkan 1382 Hijriah atau 1962 Masehi di Riyadh, Saudi Arabia. Warga beliau adalah keluarga alim yang sangat perhatian pada ilmu agama. Beliau menuntut ilmu di jenjang universitas, khususnya dalam bidang akidah, sampai meraih gelar doktoral. Ya, hari ini banyak pemuda berusaha meraih gelar itu, ya, di bidang-bidang yang sekuler, gitu ya. Bahkan di negara-negara yang juga negara-negara Western, gitu ya. Maka perlu sangat berhati-hati, ya, karena ya otaknya diisi dengan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan yang mungkin, ya, bisa cukup jauh dari ilmu agama. Jadi ini tantangan, ya, membangun peradaban bangsa ke depan, ya. Artinya kenapa menjadi tantangan? Karena kita akan, ya, putra putri kita akan hidup 10, mungkin 20, 30 tahun lagi ke depan dengan situasi peradaban yang kita tidak tahu seperti apa, ya. Semakin canggihnya teknologi, AI bisa menirukan suara kita, ya. AI bahkan bisa menirukan wajah kita, gitu ya. Nanti nelfon pura-pura sebagai kita dan lain-lain, ya. Padahal bukan, ya. Ngaku orang tuanya, ngaku tantenya, ngaku omnya, minta pulsa dan lain-lain. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini adalah 10 pilar pendidikan anak, ya. Bagi yang sudah punya cucu, nah, tentunya juga ini bekal kita untuk membekali cucu kita, sekaligus anak kita, supaya lebih kuat yang bersangkutan nanti mendidik anaknya. Kita mulai dari kata pengantar, ya. Sang penulis ini di awal kitabnya mengucapkan pujian hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam, dan juga mengucapkan salawat dan salam kepada hamba utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarganya dan para sahabatnya. Sungguhnya di antara kewajiban yang paling besar dan amanah yang paling agung yang wajib diperhatikan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini adalah membina anak-anaknya, mendidik, menasihati, mengedukasi, dan mengarahkan mereka. Jadi seakan-akan ini adalah kepada putra-putri atau keluarga kita, ya. Namun, ya, bagaimana seorang bisa memberikan ilmu tanpa dirinya berilmu, ya. Bagaimana teko bisa mengisi gelas dengan air kalau teko tersebut kosong. Nah, gitu, ya. Jadi ini adalah ajakan kepada kita dulu, ya. Ajakan kepada kita dulu. Dan sungguhnya anak-anak termasuk amanah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga dan dipelihara, ya. Jadi ini adalah amanah, ya, untuk dijaga sebaik-baiknya, diperhatikan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi ini menunjuk pada diri kita sendiri dulu, ya, untuk bisa berilmu, ya. Kita berharap anak berhijrah, maka kita duluan berhijrah. Kita berharap anak berilmu, ya, maka kita duluan yang berilmu. Itu kira-kira. Karena sungguhnya anak termasuk amanah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Ma'arij, wallazina hum li'amanatihim
wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maka adalah bagian dari amanat, ya. Dan kenapa diberikan kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa taala meyakini seyogianya adalah kita pendidik terbaiknya. Kenapa kita dianugerahi anak perempuan, anak laki-laki, ada yang berjumlah 2, 3, 4, 5? Ya, karena Allah meyakini kita adalah pendidik terbaiknya, madrasah terbaiknya bagi mereka, ya. Manapun mereka sekolah dan lain-lain, madrasah pertamanya, madrasatul ula, madrasah pertamanya, yang utamanya adalah kita, ya. Jadi mereka sekolah, pulang sekolah ketemu kita lagi, ya. Mereka kemudian ke kampus, pulang kampus juga kepada kita lagi. Dan bagi kepala keluarga, bukan hanya anak-anak, ya, tapi juga istrinya yang merupakan subjek untuk terus dibimbing bersama, ya. Tapi kalau istri lebih kepada saling, ya, saling membimbing, saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, ya. Jadi ya, kehidupan dunia, harta, termasuk anak-anak adalah sebagai cobaan. Apakah kita mendiamkannya, ya, atau fokus mendidiknya, ya? Apakah kita membiarkan begitu saja, ya, dia bergaul dengan begitu saja, hidup seenaknya, baca atau belajar dari ideologi-ideologi yang belum tentu selaras dengan Islam dan lain-lain, atau kita memagarinya, mengingatkannya, ya, mengedukasinya dan lain-lain, ya. Termasuk setelah berkeluarga, apakah kita melepaskannya begitu saja atau kita masih tetap mengontrol, ya, masih tetap memonitor, ya, bukan dalam arti ikut campur, ya, tapi memastikan langkahnya tetap di jalan yang Allah ridhoi. Karena harta kita, anak-anak kita hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar, ya. Artinya upaya menjaga amanah harta dan juga anak-anak, juga keluarga kita adalah cobaan, ya. Karena hidup adalah ujian, hidup adalah cobaan. Dan nanti, ya, karena ujian, ya, maka karena diuji, ya, seringkali ujian ada yang dirasakan besar, kita jungkir balik, ya, kita kadang-kala bingung, resah, gelisah dan lain-lain. Tapi adalah ujian untuk mendapatkan di sisi Allah nanti pahala yang besar, gitu, ya. Jadi pahala tidak datang tiba-tiba, sering, ya, tidak dihantarkan, ya, lewat kurir-kurir paket langsung ke rumah, tidak. Tapi melalui ujian-ujian, ya, cobaan-cobaan untuk menguji apakah amal kita tetap baik atau tidak, untuk menguji apakah kita sanggup melewati itu atau tidak, ya. Artinya ada kewajiban khusus bagi kita, ya, bukan hanya thalabul ilmi, menuntut ilmu, tapi juga terus membersamai keluarga kita, ya. Jaga terus keluarga kita, ya, tetap di koridor yang benar, ya, tidak kesana dan kemari. Kalau anaknya lebih banyak, tentu, ya, tadi ujiannya juga lebih besar. Anak pertama lurus, anak kedua mulai goyang, dijaga lagi. Anak ketiga lurus, anak keempat goyang, dijaga lagi, dan lain-lain. Juga keluarga besar kita, ya, di rumah kita baik, begitu bergabung dengan keluarga besar, goyang, ya. Artinya sama-sama kemudian berhijrah, sama-sama thalabul ilmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Asy-Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u innasa wa yahabu liman yasha'u zuhura. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi,
Dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Nah inilah bahwa kita tidak bisa memilih, ya, pengen anak laki-laki atau pengen anak perempuan, semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi begitu sudah diberikan, ya, maka inilah amanah bagi kita untuk menjaganya. Ya. Begitu kemudian putra kita juga sudah punya anak lagi, maka kita ingatkan terus bahwa itu adalah amanah, ya, amanah yang perlu dijaga, ya. Karena hidup, ya, tadi adalah ujiannya, ya. Di dunia adalah aktivitas demi aktivitas demi aktivitas tanpa hisab, ya. Hisabnya belum, ya. Tapi di akhirat nanti adalah hisab demi hisab demi hisab tanpa kita bisa beraktivitas lagi. Maka banyak penyesalan orang-orang yang sudah, ya, dikubur, ya. Coba dulu lebih banyak beramal, ya, lebih banyak bersedekah, lebih banyak sholat sunnah dan lain-lain. Jadi artinya dunia adalah tempat aktivitas amal tanpa hisab, ya. Tapi nanti adalah hisab, ya, tanpa bisa beramal, ya. Oleh karena itu, ya tadi, ya, 40-50 tahun ke atas semakin menghayati, ya, peran-peran kita, semakin menghayati urgensi belajar, ya, urgensi menuntut ilmu. Maka tadi sekali lagi, lahirnya keluarga, ada yang putranya 1, putranya 2, putranya 3, 4, 5, adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang laki-laki semua, perempuan semua, adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang telah diberikan amanah tersebut, nah, kemudian berkewajiban menjaga amanah tersebut. Maka di saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahi mereka dengan anak-anak mereka, dan juga memberikan hak dan kewajiban, ya. Ketika diberikan sesuatu, diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak dan kewajibannya, ya. Dianugerahi istri, ada hak dan kewajibannya. Dianugerahi anak, ya, ada hak dan kewajiban kita. Jadi hak ini adalah ditunaikan, ya, kemudian kewajiban adalah dilaksanakan. Jika para orang tua memperlakukan anak-anak mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka, nah, maka mereka mendapatkan pahala yang agung dan balasan yang besar, ya. Namun demikian, jika mereka lalai dalam pendidikan anak, maka sungguh mereka layak mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kelalaian mereka. Nah ini, ya, beratnya di sini ternyata. Jadi dalam psikologi modern, hal ini tidak terlalu atau kurang ditekankan bahwa keluarga itu adalah amanah, ya, yang perlu benar-benar dijaga, ya. Bahwa anak-anak adalah amanah, ya, yang tadi dihadirkan Allah sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah amanah. Yang artinya dicek nanti, dimonitor, ya, apakah kita sudah menjalankannya dengan baik atau belum, ya. Kita lalai atau tidak, ya. Kita fokus atau tidak. Seperti, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi inilah ya, ayat yang betul-betul menjadi pengingat bagi kita semua, karena kita sendiri disuruh menjaga dulu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dulu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Maka banyak keluarga-keluarga hari ini uangnya banyak, mengajak liburan, malah ke negara-negara yang gitu, ya, belum tentu seluruh, ya, aktivitasnya sesuai dengan agama Islam, ya. Ternyata di sana malah banyak pemandangan yang bisa merusak, ya, banyak hiburan yang kurang cocok, kurang sesuai dengan syariat agama dan lain-lain.
malah orang tuanya yang mengantarkan, gitu ya. Maka justru ya, anak diajarkan dengan mengikuti kajian-kajian, ya. Anak dibiasakan mendengarkan Quran, dibiasakan mendengarkan dari syekh, ya, dari para ustadz, ya, dari para ulama, ya, sehingga ya tadi hal-hal yang masuk dalam pikirannya itu sudah berusaha kita filter juga dari awal. Kalau para orang tua banyak memberikan perhatian pada makanan yang baik, nutrisi yang baik, kesehatannya diperhatikan, ya, maka seharusnya juga memperhatikan asupan-asupan rohani yang baik. Nah, gitu ya. Apa yang mereka tonton, ya, apa yang game-game yang mereka ikuti dan lain-lain, buku-buku yang mereka baca, dengan siapa mereka bergaul, yang itu bisa mempengaruhi nutrisi pikirannya. Nah, ini hati-hati, kan gitu ya. Ini juga diperhatikan. Ketika anak memasuki akil balik, ya, adabnya mulai berubah, cara ngomongnya mulai berubah, ya, mungkin kenapa nih ya, kok agak beda, ya, kok menjadi seperti ini, maka orang tua bergerak, kan gitu ya, meluruskan, ya, karena memang ya Rasul mengingatkan, ya, dengan siapa kita bergaul itu bisa sangat mempengaruhi, ya. Ketika bergaul dengan tukang arang, ya, tukang pandai besi dan lain-lain, ya, maka akan kebawa baunya, ya, akan kebawa bau arangnya dan lain-lain. Ya, bukan berarti tukang pandai besi buruk, ya, ya, namun betapa sangat mempengaruhi lingkungan ini. Bergaul dengan tukang parfum bisa kebawa wangi, ya, gitu ya. Jadi artinya ini diperhatikan. Bukan hanya orang tua, sekolah-sekolah juga memperhatikan. Sekolah-sekolah hari ini ya sudah memperhatikan asupan makanan anak-anak, ya, dengan program makanan bergizi, ya, MBG, ya. Bergizi. Nah, Itu racun. itu hati-hati itu, ya. Ya, makanan aja harus sangat diperhatikan, ya. Maka banyak kasus yang keracunan itu artinya perlu lebih diperhatikan, kan? Apa yang masuk, ya, masuk melalui mulut, kemudian dicerna, kan, gitu ya. Jadi banyaknya kasus ini tentunya harus semakin diperhatikan. Nah, apalagi asupan atau nutrisi pikiran, ya, nutrisi jiwa, ya, nutrisi hati, ini juga perlu diperhatikan. Maka setelah MBG, nah, harusnya nutrisi yang lain ini juga diperhatikan, kan, gitu ya. Makannya bergizi, wah, ya, 4 sehat 5 sempurna, ya. Tapi nutrisi yang lain, nutrisi jiwanya kurang diperhatikan. Maka ini tugas kita bersama untuk meluruskan hal ini. Jadi ya, at-tahrim tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, menjadi pondasi yang penting, ya, tentang kewajiban menjaga, mendidik dan memperhatikan keadaan anak-anak, keluarga dan masyarakat sekitar kita. Sekali lagi, banyak keluarga fokus di rumahnya, nah, ya, tapi anak begitu keluar rumah bisa terpapar dari lingkungannya, ya. Jadi ini tugas bersama-sama, ya. Di rumah sore begitu keluar, nah, bisa terpapar kembali. Di rumah sore begitu ke sekolah, teman-temannya bisa terpapar kembali, ya. Jadi oleh karena itu mendukung gerakan, ya, ini tuh di-shooting terus sama Pak DKM, ya, karena mudah-mudahan ilmunya bisa terus menyebar ke anggota masyarakat yang lain. Nah, maka terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah yang menguatkan hal ini sebagai kewajiban, ya. Ini saya ulang-ulang juga buat diri saya sendiri, karena wajibnya luar biasa ternyata, ya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin, nah, dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kita adalah pemimpin, ya. Dan yang namanya pemimpin itu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepemimpinan daerah, ya, itu setiap tahun sebenarnya ada momen bertanggung jawab pada wakil rakyat, ya. Ada sidang akhir tahun, ya.
DPR, DPRD dan lain-lain untuk mempertanggungjawabkan kiprah pemimpin tersebut. Ya, cuman beda kalau di dunia, gitu ya. Masih bisa ada jalan-jalan lain ya untuk dianggap kepemimpinannya sudah baik. Ya, namun kelak nanti di akhirat pertanggungjawabannya akan sangat sulit. Ya, setiap imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita, adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Bahkan seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya, ya, dan bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, maka dari hadis ini juga tentunya semakin mengingatkan kita, ya, bahwa hari-hari, menit-menit, ya, jam demi jam yang berjalan itu betul-betul kita pertimbangkan dengan baik cara mengisinya, ya. Apakah banyak mengisi dengan cari kesenangan, cari hiburan, atau menambah ilmu, ya, untuk terus memperkuat diri kita, langkah kita, ya. Juga, yang paling penting adalah memberikan contoh bagi putra-putri kita. Kalau anaknya terlalu sering melihat bapaknya cari hiburan, ya, hiburan atau stres berdamai teh, misalnya, hiburan dulu. Ternyata hiburannya sampai malam, ternyata hiburannya berhari-hari, ternyata hiburannya menghabiskan akhir pekannya, ya. Ada yang kesana kemari, ada yang touring wae, ya, ada yang mancing wae, ada yang nonton bola wae. Ya, sekali-kali nggak apa-apa gitu kan. Terus-terusan, ya, maka anak akan lihat, oh gini cara hidup teh. Oh gini cara hidup bahagia teh ternyata. Gitu ya, karena anak belajar, ya, lebih dalam terhadap melihat perilaku kita daripada mendengarkan kita, gitu ya. Bapak kayak kia atau, maka anak akan ikutin terus menerus, ya. Atau cucu, tinggal si aki kayak gitu, jadi akan menirukan, ya. Padahal tadi, ya, harta, jadi model, ya. Harta dan anak-anak adalah amanah. Tadi, ya, adalah amanah. Tadi, ya, ini ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladakum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi karena ini ujian, ya, kita berhati-hati, ya, karena ini ujian, ya. Perilaku kita di hadapan putra-putri kita, di hadapan istri kita adalah ujian, ya, adalah amanah yang nanti diuji, ya. Seperti hadis Rasulullah tadi, ya, khuluqum ra'in wa khuluqum mas'ul. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya, ya. Jadi orang tua, bagaimana dia berbuat baik pada orang tuanya, ya. Kalau bagi anak pada kakek neneknya, ini juga yang diperhatikan oleh anak-anaknya, ya. Kita tinggal si bapak kepada aki, kepada bapaknya aja seperti itu, ya. Kurang sopan misalnya, atau kurang adab misalnya, dan lain-lain, maka anak memperhatikan. Maka kita hidup di antara dua lapisan, ya, ke atas kepada orang tua, ya, ke bawah pada putra putri kita, ya, ke bawah lagi kepada cucu-cucu kita. Dan ini adalah wasiat kepada kita, ya, wasiat, amanah, ujian untuk kita melakukannya dengan baik. Jadi artinya sudah lengkap di Al-Quran ini. Kita punya wasiat, punya amanah kepada orang tua, yaitu yang melahirkan kita, yang di atas kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita juga di ayat yang lain, An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladakum. Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, ya. Jadi hubungan kita kepada orang tua kita
diatur dalam Quran, ya. Lalu kita kepada anak-anak kita juga diatur dalam Al-Quran. Inilah sudah lengkapnya, ya, sudah lengkapnya Al-Quran. Pada psikologi Barat, hal ini kurang diperhatikan. Ya, artinya bagaimana membangun hidup yang bahagia itu adalah dengan membangun hubungan yang baik kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Ini kurang diperhatikan. Tadi ya, perilaku dari stimulus dan respon, kemudian perilaku adalah mengejar self-actualization, aktualisasi diri. Perilaku itu disebabkan oleh dorongan libido, ya, versi psikoanalisis. Ya, inilah yang kemudian akhirnya perlu dilengkapi, ya. Tidak cukup hanya ilmu-ilmu duniawi saja, namun sangat perlu dilengkapi dengan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, ya. Yang ditutup, ya, oleh Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, yang telah mencukupkan, ya, ajaran, ya, kepada manusia, ya, agar mereka bisa hidup sukses di dunia dan akhirat itu sampai akhir zaman nanti. Sudah cukup, ya, artinya petunjuk ini. Sekali lagi, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami telah mewasiatkan, ya, telah memberikan petunjuk, memberikan wasiat kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Artinya ada arahan, ya, ada wasiat kepada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Plus yusikumullahu fi auladikum. Fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. An-Nisa ayat 11. Jadi kepada orang tua ada aturannya, ada adabnya, ada akhlaknya, juga kepada anak-anak, ya. Wah, masih lama ya. Kita lanjutkan dulu. Maka, nah, kenapa ini perlu diperhatikan? Apalagi bagi kita yang sudah 40 tahun ke atas. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kemana kita mengarahkan, ya? Kemana kita mengarahkan, ya? Termasuk, ya, kemana kita mengarahkan anak-anak untuk belajar. Ini juga penting, ya. Artinya sebagian orang tua tidak terlalu memikirkan ini sekolahnya, ya, tanda kutip, beraliran apa, berideologi apa, dan lain-lain. Sebagian orang tua tidak memperhatikan buku-buku yang dibaca, ya. Kemudian tontonan-tontonan yang didengar dan dihayati oleh anak, ini alirannya apa, ya. Kemudian ideologinya apa, mengarahkan mereka kemana, ini juga tidak selalu diperhatikan. Padahal dalam memimpin ini juga memperhatikan, ya, lingkungannya, pendidikannya, tontonannya, buku-bukunya, dan lain-lain. Memang kelihatannya sulit, ya, kelihatannya juga receh, gitu kira-kira, ya. Tapi inilah amanah kita, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, artinya ketika kita mengetahui wanita adalah pemimpin juga rumah tangga, ya, maka nanti ketika ingin menikahkan putra putri kita, ya, kalau dia laki-laki, betul-betul kita ingatkan untuk memilih calon pasangan yang tepat. Nah, ya. Ulang tulis nama gue. Ya, jangan lihat glowingnya seperti ini, nah, gitu ya. Karena itu glowing berapa tahun kemudian, ya, tersisalah akhlaknya, kan, maksudnya. Artinya kita juga mudanya glowing, kan? Nah, makin kesini juga tersisalah akhlaknya. Ya. Nah,
ucapan Rasulullah SAW tentang bertanggung jawab atas kepemimpinannya mengandung peringatan, ya, bahwa Allah akan bertanya kepada hambanya tentang amanah ini, ya. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, ya. Ya, pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya kita akan dihisab, ya, tentang kepemimpinan kita. Maka di sini saatnya, ya, gas, ya, beramal. Karena dunia adalah tempat beramal tanpa hisab. Sementara di akhirat nanti adalah hisab tanpa kita mampu beramal kembali, ya. Baik tadi kepada anak kita, ya, atau kepada orang tua kita jika kita masih memiliki orang tua, ya. Jadi lengkap, ya, arahan kepada manusia ini, baik kepada putra putrinya maupun kepada orang tuanya, ya. Dan tarbiyah, sekali lagi, menumbuh kembangkan fitrah, inilah tugas utama, ya. Jadi ada tarbiyah, ada takdim, ada taklim. Tarbiyah, ya, sebagai penumbuh kembangan fitrah, takdim sebagai pengajaran norma, adab dan akhlak pada anak. Ini kolaborasi dari orang tua dan juga dari pihak sekolah. Lalu ada taklim, ya. Taklim juga kolaborasi, ya, dari orang tua juga dari sekolah, ya. Sekolah memberikan ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia dan lain-lain. Maka orang tua memberikan ilmu-ilmu agama, ya, ilmu-ilmu agama. Maka anak akan tumbuh dengan baik ketika tarbiyahnya, takdibnya, taklimnya ini baik, kan gitu, ya. Dan kemudian anak akan hidup selaras dengan fitrahnya. Karena sekali lagi, kullu mauludin yuladul ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Tiap anak lahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Tugas kita menumbuh kembangkan fitrah itu, ya. Dan sampai anak-anak sekarang ini sebagian mulai jadi agnostik, ya. Jadi belum sampai ke ateis, tapi agnostik, ya, mempertanyakan benar nggak agama ini, benar ini isi wahyu teh, gitu, ya, benar nggak isi hadis teh. Jadi mulai mempertanyakan agama. Kenapa? Karena otaknya keracunan logika, ya, mempertuhankan logikanya, ya. Padahal kalau ada logika manusia dan juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita dahulukan adalah wahyu. Karena otak kita memang betul-betul sangat terbatas, ya, sangat terbatas pengetahuan yang Allah berikan, ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita, nggak kelihatan, ya. Apa yang ada di dalam bumi, di luar angkasa, sangat terbatas. Sementara Allah yang menciptakan seluruh luar angkasa ini, ya. Di luar bumi ada seperti apa, di planet Mars ada seperti apa, sangat terbatas pengetahuan kita. Apa yang sedang dilakukan keluarga sebelah, ya, sekolah sebelah, negara sebelah, kita juga nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semuanya, ya. Jadi untuk itu, ya, kita terus belajar, ya, dan memperbaiki diri, ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas pilar pertama, yaitu memilih istri solihah. Wah, ini nggak dibahas sekarang nih. Istri lagi. Ya, istri lagi. Ya, bukan cari lagi. Ya. Terus mensolehkan yang udah di rumah. Kalau kita, ya, ini harusnya buat anak-anak muda nih, ya. Memilih istri solehah, ya. Artinya kepada anak kita, ya, itu, ya. Ini ternyata yang pertama, ya, untuk membangun keluarga, calon anak kita. Artinya calon yang akan lahir dari, ya, sperma kita nanti itu juga berhak memiliki rahim yang soleh. Itu maksudnya, ya. Jadi rahim yang soleh sudah dipilihkan dulu, ya. Oleh karena itu, nah, ini juga mengingatkan bagi kita para orang tua yang punya anak perempuan untuk menjadikannya solehah, ya, agar nanti yang bersangkutan dipilih oleh laki-laki atau calonnya yang juga soleh. Ya, demikian yang bisa kita kupas pada pertemuan pagi hari ini, ya. Semoga sekali lagi bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kami diri sendiri juga kita semua, ya. Arba,
teman perjalananmu menuju hidup bermakna.